غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, rak'atun min alim khairun min alfi rak'ah min jahil. Satu rakaat dari orang yang ngerti, dari orang yang memiliki ilmu, ya, itu lebih baik dari 1000 rakaat orang yang jahil. Orang jahil sholat 1000 rakaat kalah pahalanya dengan 1 rakaat orang yang ngerti. Di sini kenapa kok besar betul ibadahnya orang alim? Ya karena dia faham. Orang jahil yang nggak ngerti tentang syarat sholat, rukun sholat, yang bikin batal apa, sholat kebanyak apapun nggak ada faedahnya. Karena dia beramal tanpa dasar ilmu. Orang yang sholat tapi ngerti dia, oh ini wajibnya sholat sekian, rukun sholat sekian, syaratnya sholat sekian, sunnahnya ini, ngerti dia. 1 rakaat aja itu mengalahkan 1000 rakaatnya orang yang nggak ngerti. Dari sinilah pentingnya ilmu. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, apakah sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Artinya ini pertanyaan bukan nyari jawaban, tidak, tapi ini pernyataan, bukan pertanyaan. Artinya ya jelas gak sama. Orang yang berilmu dan gak berilmu jelas beda. Baik itu di dunia atau di akhirat. Orang yang berilmu kelihatan daripada tutur katanya. Istilahnya kita gak usah lihat titel. Orang sekarang kalau mau lihat dia berilmu atau enggak, lihat titelnya. Sampai sekolah sampai mana? Mana nama sampean kok gak ada titelnya? Gak lihat itu. Tapi yang dilihat kayak apa cara ngomongnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana adab dia dengan yang lebih besar, bagaimana sayang dia dengan yang lebih kecil. Itu yang diperhatikan. Nggak lihat sekolah lulusan apa, nggak lihat itu. Karena ilmu itu tujuannya adalah mendidik. Kalau cuman hafal ini hafal itu nggak ada faedahnya kalau dia tidak berubah daripada sifat aslinya. Karena itulah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi dalam satu ucapannya beliau mengatakan al-ilmul khasyah kulluh. Ilmu agama itu ya intinya adalah rasa takut semua. Semua ilmu agama itu tujuannya cuma satu, apa? Nambah rasa takut pada Allah. Kalau dia orang terdepan dalam melaksanakan kewajiban Allah, terdepan dalam sholat 5 waktunya, terdepan di dalam nutup auratnya, terdepan di dalam dia berpuasa Ramadannya,
dan yang paling menjauhi larangan Allah, paling menjauhi larangan Allah, maka ketahuilah ini orang berilmu. Tanpa Anda harus tanya dia sekolah di mana, sampai mana sekolahnya, gak lihat itu, titelnya apa, gak lihat itu. Kenapa? Karena semua ilmu itu intinya rasa takut. Sehingga dalam hal ini di dunia saja sudah ketahuan, oh ini berilmu nih. Lihat tutur katanya, lihat sopannya, itu berilmu dia. Lihat bagaimana dia sholat, lihat bagaimana dia ngajinya, lihat bagaimana rajinnya dalam ibadah. Oh ini ahli, ini berilmu dia. Dan orang yang gak berilmu kelihatan, orang yang tidak berilmu kelihatan apa? Akhlaknya kurang pas, bicaranya ngawur, nggak ngerti kalau ada raqib atid yang mencatat ucapannya, nggak ngerti setiap yang diucap itu ada tanggung jawab. Sehingga yang seperti ini walaupun titelnya banyak tetap nggak berguna, karena patokannya ilmu itu bukan di ijazah, ilmu itu bukan di titel, tapi ilmu itu apa yang meresap di hatinya sehingga menggerakkan cahaya di hati itu terpancar ke ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, lisannya, kakinya, seperti itu. Sehingga orang yang berilmu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Artinya kalau sudah orang itu ilmunya masuk ke hati, maka hatinya bercahaya. Ketika hatinya bercahaya, cahaya itu akan masuk ke ruang-ruang, masuk ke lisan, maka tidak berucap kecuali yang baik. Masuk ke ruang mata, nggak melihat kecuali yang baik. Masuk ke ruang telinga, terus seperti itu. Ini berarti orang berilmu. Nggak perlu banyak-banyak, oh ini mondoknya sekian tahun, tidak. Tapi lihat bagaimana akhlaknya, itu aja. Dan sekarang kita, zaman sekarang, kehilangan sosok pendidik. Sosok pendidik ini kita kehilangan, Pak. Kalau pengajar banyak, tapi pendidik kurang. Dan pendidik inilah yang dicari karena dia merubah karakter buruk, liar menjadi teratur dan baik. Itu. Sehingga dalam hal ini penting bagaimana seseorang itu harus berusaha memiliki ilmu. Ini dari arti pertama nih, yaitu apa? Orang alim dalam urusan sholatnya. Arti kedua, ini orang jahil ngerti fikih, dia istilahnya ibadahnya itu, karena yang dikatakan ya, satu rakaat dari orang alim lebih baik dari 1000 rakaat dari orang jahil. Berarti orang jahil ini baik juga, cuman lebih baiknya orang alim. Kenapa dibilang baik? Karena dia sah sholatnya. Orang jahil ini sah. Kenapa kok sah? Karena dia ngerti fikih. Dia ngerti fikih. Terus kenapa kok kalah dia dengan yang alim? Ini bukan alim urusan fikih aja. Ini alim urusan yang lebih tinggi. Apa itu? Alim urusan penyakit hati. Alim urusan rahasia mengapa amal itu ditolak atau diterima. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jadilah kalian itu lebih perhatian akan diterimanya amal, bukan banyak-banyak amal, tidak. Maksudnya apa? Maksud beliau itu, kalau ibadah jangan lihat kuantitas, yang penting banyak. Ngaji yang penting sekian juz per hari, sholat yang penting 100 per malam, sedekah yang penting banyak, tidak. Tapi carilah kualitas, karena kualitas pasti diterima. Kalau kuantitas belum tentu diterima. Apa maksudnya Ustaz? Artinya make adab di dalam ibadah. Ada kalanya orang itu sholatnya sesuai fikih, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, tidak mengerjakan yang membatalkan, tapi ditolak sama Allah sholatnya. Kok bisa? Pertama, nggak ikhlas dia, ada niat pamer dia dalam sholatnya. Yang kedua,
Dia merasa bangga sudah ngerjakan amal soleh. Nganggap ini loh, dari saya ya. Ini kerjaan saya ya. Capek saya sholat. Habis tahajud subuhnya itu ketemu orang-orang di masjid tuh subuh, lihat ada orang mungkin matanya masih merah, woi nggak tahajud, kalah dengan saya. Ini saya ya. Sudah unggul, selesai sudah. Yang itu habis pahala dia. Kenapa habis? Dia ujub dengan amalnya. Apa sih ujub itu? Merasa bangga sudah beramal, padahal belum tentu diterima. Yang parah lagi, sebagian orang bangga dengan amal orang lain, amal dia nggak ada. Contoh, oh ini masjid kakek saya ini yang punya, yang wakaf kakek saya dulu. Kakek Anda yang beramal, kenapa Anda yang bangga? Toh itu belum diterima juga. Tidak semua amal baik itu diterima. Kenapa? Perlu adab dalam hal tersebut. Sehingga adab dalam sholat ya, harus dia ini ikhlas. Kemudian tidak ujub setelah dia beramal. Kemudian makanan halal, ini yang berat. Cari sholat yang berkualitas, 2 rakaat tapi kualitas. Apa itu? Makanan halal, pakaian halal, tempat yang Anda pakai tempat yang halal. Ini yang penting. Kemudian contoh puasa. Orang puasa sesuai fikih sah, tapi belum tentu diterima. Maksudnya Ustaz, orang puasa, apa sih puasa itu? Yang penting enggak melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan ya. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan niat, sah hukumnya. Apakah diterima? Belum tentu. Karena Nabi pernah bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bikin batal pahalanya orang yang berpuasa. Puasa tapi pahalanya batal. Artinya puasanya sah tapi pahala nggak ada. Apa itu? Pertama, al-kadhib, bohong dia waktu puasa. Bohong itu dosa. Tapi kalau orang puasa berbohong, habis pahala puasanya. Yang kedua, ghibah, ngomongin orang. Selesai ngomongin Ustaz, cuman main WA aja, ghibah pakai WA, sama aja. Ghibahnya lewat Facebook, lewat WA, sama aja. Karena nggak harus ngomong ghibah itu. Anda mendengarkan termasuk ghibah juga. Saya nggak ikut ngomongin Ustaz, cuman mendengarkan aja, sama aja. Waktu puasa batal pahala puasa. Yang ketiga, an-namimah, adu domba. Pas puasa adu domba, batal pahala puasa. Yang keempat, an-nadhar bisyahwah, melihat yang haram. Ya. Puasa cuman perut, tapi matanya nggak puasa dari lihat haram. Lisannya nggak puasa dari ngomongin orang. Ya seperti percuma. Puasanya sah, secara fikih sah, nggak wajib qadha, tapi pahala hilang. Berarti nggak berkualitas dia punya puasa. Nah ini loh. Yang kelima, waliyaminul ghamus, sumpah palsu. Sodakoh itu rukunnya. Yang penting ada yang disedekahkan, ada yang nerima sedekah, ya, ada ucapan, cukup sah secara fikih. Tapi apakah dapat pahala Ustaz? Lihat dulu adabnya ada nggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَى. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bilmanni, dengan mengungkit-ungkit pemberian. Baik itu kepada yang diberi atau kepada orang lain. Baik itu secara langsung atau waktu yang lama. Ini dulu kegrogot nggak punya apa-apa, saya yang bantu dia, saya sediakan rumah segala. Sekarang lupa dengan saya, dia habis pahala Anda Pak. Diam aja sudah. Karena yang Anda harap pahala dari Allah, bukan dari dia. Kalau Anda ngungkit-ngungkit pemberian dulu, Anda kuat nih nahan. Setelah dia tambah sukses dari Anda, dia tidak pernah nyapa Anda, baru sudah gelisah hati ini. Akhirnya nggak kuat ngomongin ke orang. Itu dulu kegrogot, kosongan, saya yang selesai sudah.
Apa yang Anda lakukan untuk dia di waktu dulu habis, pahalanya nggak ada, capek. Cuman capek tuh Anda dapat. Pujian orang iya Anda dapat di dunia, tapi di akhirat nggak ada pahala. Kalau ini cari cuman pujian tuh apa fungsinya? Ini namanya nyebut-nyebut pemberian, hati-hati. Kalau memang Anda nggak ikhlas, nggak usah. Kenapa? Capek di Anda. Pernah suatu kali seseorang datang ke Habib Abdullah Haddad, orang kaya. Dia mengatakan, ya Habib, saya pengen bangun masjid. Kata beliau, tidak apa-apa, tapi ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Insya Allah ikhlas, Habib. Betul ikhlas? Iya. Bagaimana kalau sumpama engkau bangun, tenagamu, ya, engkau ke sana memeriksa tukang tiap hari, engkau ikut bantu dengan materi, barang engkau pasok, sudah jadi masjid, tapi namamu nggak ada di situ, nama orang lain. Engkau nggak dianggap di situ, dibilang yang bangun fulan bukan engkau, padahal fulan nggak jadi apa-apa. Ridho engkau, mikir dia, wah berat nih kalau gitu Beb. Ya sudah, nggak usah bangun, berarti nggak ikhlas. Berarti nggak ikhlas, nggak usah bangun. Kalau memang nggak ikhlas nggak usah. Kenapa? Buang-buangin harta aja. Ya juga beratnya ikhlas di situ, Pak. Dan ini sang guru pendidik ngerti bahwasanya amal itu percuma kalau tidak berkualitas. Nah ini orang alim seperti ini, satu rokaatnya itu mengalahkan 1000 rokaat untuk orang yang tidak ngerti masalah ini. Banyak amal tapi sering ngomong. Pernah Ahmad bin Asal Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau itu pernah suatu diundang dengan murid-murid beliau ke suatu rumah orang kaya. Nah, orang kaya itu dengan bangganya dia bilang ke pembantunya, tuh ambilkan ceret yang saya beli di haji ketiga ya, bukan yang pertama, haji ketiga. Sambil ngomong, artinya apa? Saya ini Beb sudah haji 3 kali, itu ceret yang haji ketiga. Bilang ke pelayannya, ambilkan ceret yang saya beli di haji ketiga, bukan yang pertama. Itu kata Habib Ahmad ke pemberinya, habis amal dia, haji dia habis pahalanya. Kenapa? Ngapain ngomong kayak gitu? Ini loh pentingnya orang belajar ilmu hati di situ, Pak. Banyak orang nggak perhatian, padahal ilmu hati itu wajib juga. Nama kerennya ilmu tasawuf, kerennya. Tapi sebagian orang alergi dengan ilmu tasawuf, ya sudah, nggak usah bilang tasawuf, bilang ilmu hati aja. Saya ini jarang ngomong tasawuf karena sebagian orang nggak senang. Ya sudah, saya ganti judul ilmu hati, itu aja sudah. Isinya sama, cuman beda merek aja. Sehingga dalam hal ini pentingnya orang yang berilmu itu di situ. Karena itulah ulama mengatakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Bahkan berdosa dia kalau meninggal gak belajar 3 ini. 2 belajar, 1 enggak, dosa dia. Karena masih ada tanggungan. Apa itu? 3. Ilmu fiqih tentang ibadah, ilmu tauhid tentang keimanan, dan ilmu tasawuf tentang pembersihan hati. Ini 3 ilmu wajib. Anda nggak belajar tajwid, nggak belajar hadis, nggak belajar tafsir, nggak belajar bahasa Arab, nggak apa-apa. Asal 3 ini selesai. Cari majelis yang 3 ini Anda pelajari. 3 ini. Kadang ada orang maaf senang tasawuf, nggak senang fikih, salah. Artinya masih kurang dia. Sehingga maaf kadang banyak orang dikira aja. Cuman anaknya keluyuran, anak perempuannya keluyuran, diem aja dia. Tanggungan, dosa di situ. Mending dia nggak usah wiritan, cegat itu anaknya, ayo pulang. Dedek dia yang benar. Itu kewajiban dia. Kenapa? Fikih. Fikih itu diantaranya adalah kewajibannya mengajarkan anak-anak dan istri ilmu agama. Ini fikih, Pak. Ya, banyak orang bahas fikih itu cuman masalah sholat, zakat, puasa itu aja. Fikih gak cuman itu, banyak fikih. Fikih keluarga apalagi.
Ada fikih nikah, fikih keluarga, fikih jual beli, ada fikih perdana perdata dan pidana. Fikih itu banyak. Kita yang baru belajar itu baru fikih ibadah saja. Fikih ibadah masih sedikit. Dan rugi orang kalau dia nggak belajar fikih, karena pasti banyak salahnya ibadahnya. Tasawuf juga penting, ya. Orang fikih saja tanpa tasawuf keras hatinya. Dia akan cari-cari cara kayak apa biar bebas dari kesalahan. Contoh orang yang belajar fikih tapi nggak tasawuf. Dia punya uang 200 juta. Mulai Januari. Ya, berarti haulnya sampai Januari tahun depan. Pas bulan November dia mikir, wah ini habis Desember, Januari wajib zakat nih. Ini dalam fikih disebutkan, makanya otak dia yang berpikir nih, bisikan setan. Kalau fikih itu ngomong selama nggak sampai setahun berarti nggak wajib zakat. Akhirnya dia belikan mobil 200 juta itu, beli mobil yang 100 juta. 100 juta nggak wajib, gugur dia. Alhamdulillah nggak wajib zakat. Dia membeli sesuatu agar lepas dari zakat. Secara fikih nggak wajib, tapi tasawufnya kena dia. Di akhirat tetap kena siksa gara-gara dia nggak beradab. Dia pengen lari dari zakat. Ya, ini hati-hati. Kebanyakan orang nggak ngerti tasawuf itu di situ. Dia bermain-main dengan ilmu fikih. Ya, bermain-main dengan fikih sehingga rusak dia punya fikih. Dikatakan wa qaula al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama. Saya heran kalau ada satu keluarga, ada anak, banyak istri, ya. Anak ke dalam Imam Malik mengatakan 3 atau lebih, punya anak 3 atau lebih, tapi satu pun nggak ada yang jadi ulama. Heran. Artinya heran di sini apa? Kenapa kok nggak mikir harus ada satu dah jadi orang alim? Silahkan ada yang pedagang, silahkan, tapi satu jadi orang alim itu harus. Kenapa demikian? Dikarenakan syafaat orang alim itu sangat besar, ngalahkan orang yang mati syahid. Nabi pernah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Syuhada nomor 3. Disebutkan dalam suatu hadis yang lain, orang yang mati syahid itu maksimal ngasih syafaat itu 70 orang. Itu pun hanya dari keluarganya, entah yang atasnya atau yang bawahnya, hanya 70. Tapi kalau ulama tergantung levelnya, tergantung setinggi apa dia di sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau ada punya anak banyak, nggak ada satu pun jadi ulama, rugi. Kenapa rugi? Karena kesempatan dia mendapatkan syafaat nggak ada. Sehingga dalam saya ini usahakan kalau memang semua itu jadi, mungkin jadi PNS kah, jadi ini kah, satu aja usahakan jadi ulama. Ya. Ulama itu ndak harus yang ceramah keliling, nggak harus punya pondok, ndak harus punya majelis. Yang penting dia ini ngerti agama, bisa ngajar, walaupun di pondok ngajarnya cukup, itu ulama sudah. Karena istilah ulama kan dari manusia, Pak. Istilah usul dari manusia. Sehingga istilah-istilah dari manusia itu tidak merubah derajat Anda di sisi Allah. Kalau memang bejat, walaupun dipanggil Pak Yai tetap bejat, nggak ada pengaruh. Maaf, sekarang ini gampang jadi Pak Yai. Anda tinggal punya modal duit banyak, bangun pondok jadi Pak Yai sampean. Pak Yai sekarang paling gampang. Punya uang banyak, ya, bikin pondok jadi Pak Yai sudah. Walaupun nggak ada ilmu. Tapi ini kiai di Indonesia istilahnya itu
titel manusia, nggak bisa kita jadi patokan. Orang yang penting bisa mimpin yasin, mimpin tahlilan, bisa doa selamat, jadi ustadz sudah. Walaupun nggak pernah mondok, jadi ustadz sudah. Ini masyarakat kita. Padahal Gus Bah itu pernah mengatakan bahwasanya nggak boleh orang yang istilahnya bukan sekolah kedokteran dipanggil dokter. Sama dengan seseorang yang nggak pernah belajar ilmu agama langsung panggil ustadz, nggak bisa. Kenapa? Karena ini dia dijadikan patokan hukum, pertanyaan. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita ini, ya. Kalau seumpama dalam masalah menilai seseorang itu, jangan langsung, oh ini ustadz ini. Lihat dulu. Karena ucapan Anda tanggung jawab di akhirat. Sama dengan orang, maaf, belum haji dipanggil Pak Haji. Orang belum haji dipanggil Pak Haji, nggak boleh. Iya. Iya. Oh iya. Jadi nggak boleh. Kalau yang dipanggil itu kesenangan, alhamdulillah panggil Pak Haji. Itu harus dia meralat, maaf saya belum haji. Tahu dia manggil lagi, ya urusan dia, yang penting saya nggak tanggung jawab. Dia yang berdosa memanggil orang sembarangan Pak Haji. Walaupun dalam hal ini dalam fikih ditafsil, kalau tujuan dia itu manggil Pak Haji, Pak Haji, wahai orang yang sudah melaksanakan semua rukun haji di Mekah, dosa dia, karena ini orang belum pernah ke sana. Ya. Atau bukan Habib dipanggil Habib, gak boleh. Kesenangan dia, alhamdulillah panggil Habib, dia bukan Habib, gak boleh. Nah ini penting, sehingga dalam hal ini menggelari seseorang yang bukan gelarnya itu tidak boleh, ya. Nah sehingga dalam hal ini disebutkan wujub talabil ilm, tentang wajibnya seseorang itu menuntut ilmu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasul bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu agama walaupun sampai ke negeri Cina. Beliau menyebutkan Cina itu bukan berarti di Cina waktu itu sudah banyak agama Islamnya, tidak, Islamnya belum ke sana. Beliau menyebutkan Cina karena itu negara yang diketahui orang Arab yang paling jauh dari Mekah, sehingga menyebutkan Cina. Artinya seumpama nggak ada ustadz di sini, yang ada cuma negeri Cina, wajib kalian itu berangkat ke sana untuk belajar. Di Grogot seumpama nggak ada ustadz yang Anda bisa minta pelajaran dari dia, nggak ada. Dengar, Anda di Longkali, wajib Anda ke Longkali. Kenapa? Karena Nabi bersabda, carilah ilmu walaupun jauh. Maksudnya apa? Wajib bepergian ke tempat yang jauh untuk belajar agama. Kalau di kampung sendiri nggak ada yang ngajari. Ini penting nih. Maaf, banyak kampung-kampung yang nggak ada usahanya, diem aja di situ. Harusnya orang situ punya inisiatif. Ayo, kampung kita ini nggak ada orang alim, nggak ada ustadznya. Cari ustadz di pondok-pondok banyak. Minta waktu ke dia untuk seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah ngisi. Ini kewajiban, bukan sunnah. Subhanallah, sekarang bukan malah pergian, sampai disamperin, didatengin nih. Malah nggak hadir, ya Allah. Didatengin nggak hadir. Ini yang repot. Didatengin malah nggak hadir. Harusnya bersyukur kita ini didatengin. Alhamdulillah nggak jauh-jauh saya ke sana, sudah dimampiri. Membayangkan dalam hal apa? Nggak ada di kampung, kita wajib pergi dari kampung itu untuk menuntut ilmu agama. Wajib pergi. Kalau nggak ada yang ngajari. Di sini dikatakan oleh Al-Had Abdul Haddad, beliau mengatakan Cina itu iklimun ba'id min abadil mawadi, ya,
daerah yang sangat jauh kata beliau, dan sedikit orang yang nyampe ke situ. Ya karena tadi perjalanannya dulu nggak ada mobil, ya yang ada unta aja, ke sana lumayan juga. Fa idza wajaba 'alal muslim an yatulbal ilma wa in kana fi hadzal mahal. Jika diwajibkan kepada seorang muslim untuk menuntut ilmu agama walaupun ke tempat yang jauh itu, maka bagaimana nggak wajib jika dia ada di antara ulama, di situ majelis, lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi kenapa? Sekitar semuanya majelis, diem aja dia di rumah. Makanya sering saya bilang, jangan nunggu waktu luang untuk hadir majelis, tapi wajib Anda meluangkan waktu untuk hadir majelis. Kadang nggak sempat Ustaz, sibuk nyari nafkah. Bukan nyari nafkah Pak, kalau nyari nafkah itu sudah cukup sampean itu. Buktinya apa? Sampean bisa nabung sampean. Kalau nyari nafkah itu untuk besok belum ada makan, Anda wajib nyari nafkah. Dapat, nah, besok nyari nafkah lagi karena untuk besoknya nggak ada makan. Ini sekarang kadang ada orang punya tabungan untuk setahun makan keluarganya, ada. Terus masih bilang dia wajib nyari nafkah? Tidak. Yang wajib itu kalau untuk besok gak ada makan, baru dia wajib masih nyari nafkah. Ini nafkahnya sudah cukup setahun, masih nyari terus. Yang seperti ini modelnya, wajib dia meluangkan waktu untuk hadir majelis. Bisa tiap minggu itu. Ya seperti itu penting dalam hal ini. Ya. Karena itulah ada kalanya orang itu kalau dia tidak mengadakan waktu khusus untuk belajar, nanti di waktu dia nggak bisa apa-apa lagi dia nyesel. Waktu dia nggak bisa kemana-mana, pendengaran terganggu, ini dia nyesel nanti. Pasti ini barangkali andai percuma, andai waktu sakit. Seumpama saya sehat, ya waktu saya kemarin kemana? Ini yang penting harus kita tahu. Karena penyesalan itu ketika nikmat itu tercabut. Ketika nikmat tercabut baru dia nyesel. Mumpung sehat, ayo. Waktu luang dan kesehatan, kata Rasulullah, dua ini nikmat yang banyak orang tertipu. Kenapa tertipu? Karena sering nunda-nunda amal. Waktu luang ada, sehat ada. Oh gampang. Pas sempit baru, ya Allah, kapan mau belajar nih? Waktu sempit saya. Waktu luang kemana Anda? Ini penting. Ya. Jadi saya nggak mengatakan harus di sini, tidak. Majelis banyak di Grogol. Samperin dimanapun majelis itu, selama yang diajarkan baik, hadiri. Ya. Kenapa? Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Bahkan disebutkan di dalam kitab, beliau mengatakan hifdzul Quran fardu kifayah. Menghafal Quran itu fardu kifayah. Ya, bahkan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Sementara mempelajari ilmu agama itu fardu ain. Kalau seumpama bertabrakan, ada kontradiksi. Ustaz, anak saya ini ya cara sholat nggak ngerti, cara puasa nggak ngerti, nggak pernah belajar fikih, ini nggak pernah. Apakah saya taruh apal Quran dulu, apa ke belajar dulu? Dahulukan yang wajib. Banyak anak sekarang maaf, taruh di tahfidz tapi nggak ngerti fikih, nggak ngerti ini. Sehingga jangan heran, sebagian ya, kecil aja. Apal Quran tapi auratnya kebuka. Apa Quran tapi pacaran? Kenapa? Karena tadi fikihnya nggak diajari, tauhidnya nggak diajari. Apal Quran itu bagus, tapi setelah ilmu yang wajib dipelajari. Bahkan banyak orang tua sekarang nganggap yang penting sudah TPQ, sudah belajar agama. Tidak. TPQ itu hanya ngajar tata cara baca, cara baca Quran yang benar, itu tentang hukum nun sukunnya, ikhfa, idgham, iklab, atau mim sukunnya, atau
matnya, itu aja. Selesai, TPQ selesai. Tapi masih belum kelar. Yang dia belajar itu cuman cara baca Quran. Sementara yang wajib apa? Fikih wajib, ya, tauhid wajib, ilmu akhlak wajib. Ini yang penting, ya. Sehingga harus kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Insya Allah yang akan datang kita bahas. Yang akan datang insya Allah. Kira-kira ada majid, ada yang bertanya, ditanyakan. Alhamdulillah insya Allah. Oh iya, silakan. Oh iya. Oh iya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufirallah." Jika imam membaca amin, maka kalian para makmum bacalah amin juga. Karena barang siapa yang aminnya dia membarengi aminnya malaikat, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kapan aminnya malaikat? Aminnya malaikat membarengi aminnya imam. Berarti diambil dari hadis ini, yang pertama, imam sunnah ngeraskan amin agar makmum tahu ini aminnya imam nih, sehingga dia membarengi. Yang kedua, aminnya imam jangan singkat, waladhdallin, amin. Kapan bisa barengin kalau gitu? Enggak panjang dikit, amin, agar makmum membarengi. Yang ketiga, sunnah untuk makmum membaca amin, enggak wajib. Sunnah bagi makmum baca amin. Yang keempat, sunnah bagi makmum mengeraskan amin sama dengan imam. Dan inilah kata ulama satu-satunya posisi makmum boleh mengeraskan suara itu di bacaan amin aja. Maaf, sebagian makmum kadang-kadang Fatihahnya kayak imam sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Gak dapat pahala. Pahala sudah gak dapat ya. Ya. Jadi baca Fatihah itu setelah imam minimal paling tinggi itu Anda dengar sendiri sudah, tanpa dengar yang lain. Kadang-kadang sampai 3 orang pinggir dia dengar bacaan Fatihahnya dia. Hukumnya makruh. Ada kalanya, Ustaz, saya takut. Gak sah. Gak sah itu kalau Anda baca di hati. Yang penting Anda keluar volume. Dengar nggak dengar, Anda sah. Kenapa? Karena waktu itu rame, Pak. Beda kalau Anda sholat tengah malam. Anda tengah malam baca pelan sudah nyaring di sini. Nah, volume seperti itu pertahankan, itu volume Anda. Ketika di rame kayak gini, kipas angin ini rame termasuk nih. Suruh kipas angin, itu rame itu. Biasanya Anda nggak dengar volume yang malam itu, nggak bisa terdengar kalau di waktu berjamaah. Nggak apa-apa, nggak usah dinaikkan lagi. Karena yang penting volume itu sudah cukup Anda dengar, cukup. Sebab kalau Anda sholat di atas kapal, Pak, apalagi di atas mesin, teriak-teriak nggak dengar kita, Pak. Teriak-teriak nggak dengar Fatihahnya. Sehingga dalam hal ini penting, ya. Nah, bacaan amin untuk bagi orang yang membaca sir, makmum yang baca pelan, ya, itu tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala walaupun tidak sesempurna makmum yang membaca keras, ya. Itu dalam masalah amin demikian. Insyaallah yang kita bahas semoga bermanfaat dan semoga kita bertambah semangat untuk menuntut ilmu agama sampai ajal menjemput, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.